Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Masih ingat Bupati Kepulauan Meranti, M. Adil, yang mengatakan Kementerian Keuangan sebagai iblis atau setan? Jelas sudah bahwa orang itu salah pilih musuh, seperti mimpi di siang hari. Dia hanya akan menemukan dirinya sedang terkapar pada sisi hampa hidupnya. Semua orang tahu, paling tidak ketika kita bicara 3 sosok Panglima Tempur Jokowi yang berhasil melambungkan namanya bahkan sangat tinggi, sehingga dunia pun hanya mampu berdecak kagum. Tak berlebihan bila 3 nama itu adalah Sri Mulyani, Basuki Hadi Mulyono, dan tentu saja Retno Marsudi. Masing-masing mereka adalah Menteri Keuangan, Menteri PUPR, dan Menteri Luar Negeri. Kita bisa berdebat panjang, kita juga tak harus sepakat dengan narasi terkait peran dari 3 sosok yang ada di balik kisah sukses Pak Jokowi membangun Indonesia. Yang pasti, fenomenal kisah suksesnya memimpin Indonesia tak mungkin lepas dari peran para pembantu cekatannya. Tiba-tiba oleh seseorang yang seperti tak kenal apa itu tata krama diplomasi, bahkan lebih terdengar seperti suara yang keluar dari mulut seorang demonstran, seorang bupati bicara bahwa staf Bu Sri Mulyani terdiri dari iblis dan setan. Konon dia berteriak marah agar minyak di daerah kekuasaannya tidak usah diambil lagi, karena subjektivitas nalarnya yang bisa jadi sudah rombeng dan penuh tambal sulam. Dia berkata bahwa pembagian dana bagi hasil DBH untuk daerahnya dinilai tak jelas. Dia kesal karena DBH produksi minyak yang diberikan oleh Kementerian Keuangan nilainya lebih kecil dibanding dengan hasil nilai produksinya. Benarkah? Bisa jadi si bupati itu memang tak banyak mengerti urusan itu. Bisa jadi dia juga tak tahu angka barel besi dan kotor. Bisa jadi 1 barel lifting misalnya dia anggap sama dengan nilai duit DBH setara 1 barel juga. Ya, bisa jadi dia memang tak tahu bahwa 1 barel yang masih kotor terdiri dari banyak kandungan, bukan minyak murni setara dengan maksud. Bisa jadi dia juga benar-benar tak tahu konsep bahwa unsur hidrokarbon dalam minyak mentah itu misalnya cuma 40% setiap 1 barel. Itu bermakna bahwa 40% itu saja yang bisa jadi uang. Untuk itu, marah dan amuk jelas bukan cara bermartabat, apalagi dilakukan oleh seorang pejabat publik, seorang bupati. Namun apapun itu, ini seharusnya bicara tentang pasal 33 ayat 3 yang secara spesifik berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di sana, pemerintah pusat adalah wakil dari negara. Dia mempunyai kewajiban dan harus tunduk pada undang-undang itu tanpa syarat. Dan Menteri Keuangan sebagai bagian dan eksistensi pemerintah, dia adalah perpanjangan tangan dari negara itu sendiri. Dia memegang mandat. Kini si pemegang mandat itu dituduh berisi iblis dan setan. Si pemegang mandat itu dianggap telah berlaku layaknya setan dan iblis saat menjalankan mandat dari UUD 45. Padahal bila diurutkan aturan tentang dana bagi hasil sebagai pegangan hukum Menteri Keuangan, pasti adalah kepanjangan tangan UUD 45 itu sendiri. Dalam konteks hukum, itu bicara tentang turunan dari undang-undang tersebut. Sebagai informasi, tafsir atas UUD 45 pasal 33 ayat 3 itu saja sangat panjang kisahnya. Paling tidak, bahkan MK pun sudah harus 3 kali merumuskan ulang dalam putusannya hanya tentang diksi dikuasai oleh negara. Putusan MK nomor 001-22-1-PUU-PUU-Angka Romawi 1-2003. Putusan MK nomor 3-PUU-Angka-8-2010 dan putusan MK nomor 36-PUU-Angka-Romawi 10-2012 terus mengalami reformulasi. Dan perlu diingat, perumusan ulang tersebut adalah bentuk keseriusan Mahkamah Konstitusi untuk memantapkan tercapainya tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, kedepannya diharapkan agar seluruh pihak terkait dengan pasal 33 UUD 1945
tidak mengalami kesulitan dalam mengejawantahkan prinsip penguasaan oleh negara. Lantas, ketika kita bicara tentang dana bagi hasil adalah bagian dari TKD atau transfer ke daerah. Bagaimana mengaplikasikannya? Itu berdasarkan persentasi atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah serta kepala daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Bayangkan, seandainya Bekasi adalah penghasil timah. Ketika produksi timah di Bekasi, namun Cikarang hanya kena imbas polusi misalnya. Itu jelas bukan hal bijak bila negara tak hadir bagi Cikarang. Bagaimana aturan plus pembagian hasil atas kekayaan alam Bekasi, yang mana adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. Semua diatur dengan jelas. Alokasi dana bagi hasil untuk Jawa Barat, Bekasi, dan kota terdekat dengan jelas telah diatur. Bahwa eksekutornya adalah Menteri Keuangan, ini soal perintah undang-undang. Tak ada cara lain selain Menteri Keuangan dan stafnya menjalankan perintah itu. Ini adalah contoh kecil peran Departemen Keuangan dalam turut serta menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 3 melalui undang-undang turunannya. Namun poin utama yang ingin dicapai adalah bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya benar adalah untuk kepentingan rakyat banyak. Kenapa bupati itu seperti arogan? Yang jelas, dia sudah ditegur oleh Menteri Dalam Negeri, pun oleh beberapa anggota DPR RI. Itu terkait dengan teriakan arogannya saat menghina staf Kementerian Keuangan. Terkait isu teriakannya yang lain yang kabarnya secara provokatif ingin angkat senjata, bahkan gabung dengan negara lain. Itu sebenarnya sudah masuk ranah makar. Bila benar, itu memang terdengar konyol adanya. Tak berlebihan karena letaknya dengan Malaysia tak terlalu jauh. Bahkan mustahil Malaysia lah yang ingin dia tuju. Anehnya, justru saat inilah banyak rakyat Malaysia ingin punya presiden seperti Jokowi. Seharusnya partai asal dari bupati itu berani ambil tindakan. Kabarnya dia berasal dari PKB. PKB memang harus turun tangan. Ini demi martabat partai itu sendiri. Salah besar, orang itu telah ingin mencari musuh. Kabarnya tanggal 22 Desember ini yang bersangkutan akan dipanggil menghadap Mendagri. Sejatinya, dia memang hanya sedang mempermalukan dirinya sendiri. Plus partai di mana dia berasal. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Karto Bugel yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Bupati Arogan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.